hatinya, makanya memperhatikan. Ada perhatian, dirawat, disayang-sayang dan sebagainya. Kalau nggak disayang kalian nggak akan dilihat, nggak akan diperhatikan. Ya, beda. Tapi kalau cuma cinta itu cuma di lisan, nggak sampai ke dalam hati, perhatian nggak akan ada. Sama dalam ibadah juga. Kita mengatakan cinta, mengatakan yakin kepada Allah, cuma nggak nyampe hati, maka nggak ada perhatian. Dipanggil sholat, nggak perhatian. Kan disuruh puasa, nggak serius. Begitulah keadaan iman. Makanya kalimatnya walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imannya belum sampai ke dalam hati, ke dalam jiwa. Jelas ya? Paham ya? Nah, jadi di sini kalau disebutkan Arab, ya tipikalnya begitu. Ya, tapi sebegitu-begitunya masih ada di antara mereka itu yang berjuang untuk ibadah, mencari bekal. Gitu. Anda bayangkan tuh, orang-orang Arab Baduy tinggalnya tidak menetap, sering diterpa badai, masih mau beriman, masih mau berusaha sungguh-sungguh gitu. Ya kan? Gitu. Dan dia datang kepada Nabi, berjuang datang sampai rambut acak-acakan. Ya kan? Nah, sekarang bandingkan dengan kita sekarang, hidup nyaman, tempat menetap baik, makan enak dan sebagainya. Masa nggak ada perjuangan untuk belajar? Ya kan? Lagi kalian gitu kan? Kalian diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar, difasilitasi dan sebagainya. Kalau tidak dibalas dengan kesungguhan, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, jadi kita teruskan. Nah, makanya di sini kalimatnya anna arabiyyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ira ra'si. Nah, ada kan? Tha'ira ra'si dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Nah, kalau misalnya bukan orang Baduy, Arabnya disebut Arabun namanya. Arab itu kalau sudah disebut Arab berarti berpendidikan. Ya, nanti tampilannya beda kalau kalian umrah atau haji insyaallah. Ya, ada sebagian yang sudah berangkat, nanti dilihat rapi, bersih. Ya, orang-orang Arabnya itu berpendidikan, kata-katanya itu biasanya halus, ya biasa. Tapi kalau misalnya Arab yang nggak berpendidikan dari padang pasir, nah itu biasanya kalau nawarin di Mekah, ya kalimatnya kencang tuh. Ini mobilnya banyak debu, gitu kan? Nah, kadang-kadang nggak stabil, ya antara ongkos sekarang dengan jalan gitu. Nah, itu Arab namanya. Nah, kemudian fa'ira ra'si kalau dikonotasikan pada konteks kehidupan kita biasa, itu bisa diartikan juga dengan beruban. Ya, misalnya kita ingin melihat misalnya Asy-Syaikh Syaibani fa'ira ra'si, bapak tua itu sudah beruban, ya kan? Nah, kalau saya misalnya bilang Ihsan fa'ira ra'si, itu berarti banyak pikiran, jadi ubanan banyak gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan untuk orang Arab Baduy fa'ira ra'si berarti rambutnya apa? Acak-acakan. Kalau acak-acakan berarti menempuh perjalanan. Dia menempuh perjalanan untuk bertanya pada Nabi demi menguatkan keislamannya. Itu kurang lebih. Faqala, dia bertanya pada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah SAW, akhbirni madza faradallahu alayya minas salah. Ya Rasulullah SAW, mohon sampaikan padaku apa yang Allah fardukan, yang fardu saja kepadaku dari salat. Ya, saya masuk Islam, saya sudah beriman, berislam, dan saya dapat informasi bahwa saya mesti salat. Terangkan kepada saya yang pokoknya aja. Kan? Yang pokoknya aja apa? Kalau yang tadi di hadis Muslim, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya, cukup tunjukkan padaku amalan yang singkat gitu kan. Nah, dari singkat itu yang fardu. Kenapa? Karena tempat kehidupan dia itu menyulitkan dia. Ya, dalam kondisi sulit ini maksudnya nggak ideal untuk yang sunnah-sunnah. Ya, untuk tahajud baru bangun malam angin datang kencang gitu kan. Nah, bisa tenda roboh macam-macam sebagainya. Dia pengen jaga, yang penting pokoknya itu nggak hilang gitu. Jelas ya? Nah, jadi dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang pokok dari salat. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala as-salawatil khamsa. Ya, as-salawatil khamsa di sini menggunakan ti, kan bentuk nasab dari jamaknya, kemudian khamsa sifatnya, ya. Jadi kalau muannas nanti sifatnya jadi disamakan dengan mudzakkar, ya. Misalnya ini kan asalnya salatun, ya, salatun khamsatun. Kalau jadi jamak salawat, jadi maka kembalikan ke mudzakkar khamsa. Ya, tapi kalau ke mufrad as-salatul khamsatu, ya kan? As-salatul khamsatu. Jelas ya, al-madrasatul ula misalnya kan. Nah, tapi kalau kita misalnya jadikan ke dalam bentuknya jamak, maka di sifatnya ini bisa dua sebetulnya, ya, bisa ke muannasnya, bisa ke mudzakarnya. Tapi kalau untuk menekankan kefasihannya menggunakan mudzakar di sini. As-salawatil khamsa. Jelas ya? Nanti di bilangan adad namanya masuknya, nanti di bab adad. Bab adad itu bab bilangan, itu enggak seperti sifat-sifat biasa. Ya, adad itu kalau masuk kepada yang muannas dijamakkan, maka kecenderungannya menggunakan sifat mudzakkar. Baik, cukupkan olehmu itu menunaikan sholat fardu yang 5 saja, 5 waktu. Jadi ini menunjukkan sholat fardu ada berapa waktu? 5 ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ingat ya, kalau mau online terhubung dengan Allah, nomornya 24434. Ya, 24434. 2 sholat subuh, 4 zuhur, kemudian 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya, kalau salah pencet nomor berarti kurang sholatnya, ya. Nah, kurang sholat atau kurang rakaat atau kelebihan rakaat, ya. Jadi salah, nggak akan nyambung. Kalian salah pencet nomor nggak akan nyambung. Ya, mau nelpon Joni nyambungnya ke Cepi misalnya kan, kan nggak masuk gitu. Joni mana Joni? Belum datang ya? Nah, ntar kalau sudah datang ya kita kenalkan dengan pemirsa. Ya, baik ya. Baik, bismillah, teruskan. Illa antatawwa syai'a, kecuali engkau mau berusaha keras. Tadi itu tasnya 2 tuh. Ya, sebetulnya bisa tatawwa, bisa tatawwa.
Coba bacakan Al-Baqarah ayat 158. Kan? Innas safa wal marwata min sya'illah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yattawaf bihima. Faman kan? Tatawwa kan? Khaira. Sama juga di Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala fa'iddatun min ayamin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Teruskan. Faman tatawwa kan? Nah, di situ tatawwa. Di sini tatawwa. Kenapa tasydidnya 2? Tasydid itu asalnya dari kata syiddah. Sadda yashuddu, ya. Tasdidan wa syiddatan. Kalau di dalam harakat itu tandanya double. Ya kan? Sesuatu yang disatukan. Tapi kalau dalam fiqh lughah ini menunjukkan sesuatu yang enggak mudah. Ya, butuh perjuangan besar. Nah, Nabi tahu ini orang Arab Baduy ini spesial yang ini perjuangan dia untuk yang pokok aja berjuang. Ya apalagi mau mengerjakan nambah yang sunnah, perjuangannya double. Karena itu Nabi menggunakan tasydidnya 2, tatawwa di sini. Kalau kau mau berusaha lebih keras lagi. Ya, jadi ada berusaha keras, ada mau berusaha lebih keras lagi. Paham ya? Nah, ini Nabi itu afshal Arab. Ya, kata Nabi ana afshal Arabi baida anni min Quraisy. Ya, jadi beliau itu orang paling fasih bahasanya. Jadi kalau memilih diksi pasti sesuai dengan kebutuhannya. Ini illa an tatawwa syai'a, kecuali kamu mau berusaha lebih keras untuk menambah yang sunnah, kan? Faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Maka mohon kabarkan, infokan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku dari puasa. Karena aku masuk Islam dikabari aku harus puasa, gitu kan? Maka disampaikan oleh Nabi, syahra Ramadan illa an tatawwa syai'a. Nah, ini dalil yang terkait dengan kewajiban puasa. Karena orang Arab Baduy ini bertanya apa yang diwajibkan, ya kan? Farada itu wajib, ya. Apa yang diwajibkan? Kalau sudah fardu, biasanya wajibnya mengikat sebuah hukum dalam fikih. Ya, ingat nanti ada kutiba, ada farada. Jadi kalau sudah menemukan kata farada, itu kewajibannya terikat secara fikih. Kalau ingin menekankan kekuatan kewajibannya, ditetapkan kewajiban dengan lisan, dengan tulisan, dengan kuat, maka gunakan kata kataba. Jelas ya? Pasifnya kutiba. Tapi kalau kita ingin menekankan hukum fikihnya, gunakan kata farada. Si orang Arab Baduy ini bertanya terkait hukum fikihnya. Ya, masalah fikih yang dia tanyakan. Karena terkait masalah fikih, ingin menguatkan penekanan hukum fikihnya, apa yang fardunya kepadaku? Kan di fikih itu ada fardu, ada sunnah, kan? Ada mubah, ada makruh, ada haram, gitu kan? Nah, maka yang fardunya apa gitu? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan illa an tatawwa syai'a. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Jelas ya? Jadi kalau dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, kalau dari hadisnya, ini hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, riwayat nanti di sini dari Talha bin Ubaidillah, kalau di hadis Muslim dari riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Jadi dua riwayat, ya, dua riwayat nanti, yang satu dari Abu Hurairah, yang satu dari Talha bin Ubaidillah, yang satu di Imam Al-Bukhari, satu di Imam Muslim. Nah, kayak ginilah, saya kan kalau nyampaikan, kalian kan ada 6 orang di sini, ya. Yang saya sampaikan boleh jadi redaksinya bisa berbeda dari setiap orang, tapi isinya sama, ya. Bisa, saya berkata begini, insya Allah besok kita akan lanjutkan kajian hadis kita pada nomor hadis yang kedua. Nah, Ihsan mau nyampaikan ke Faiz, coba bilang apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian hadis besok. Oh, sampai situ kan? Faiz sampaikan lagi, coba kepada Ali. Insya Allah besok ada kajian hadis. Tuh, lanjutkan. Tuh, Ali sampaikan kepada Taufik. Insya Allah Ustaz juga akan menyampaikan hadis mulai dari hadis yang pertama. Tuh, padahal ini orangnya masih di sini kan? Saya masih di sini, gitu kan? Orang yang deket aja di sini kan? Coba Anda bayangkan, yang dengar segini tuh, apalagi kameramen tuh. Ntar bisa nyampe sana, bisa lain lagi gitu kan? Nah, itulah informasi. Jadi dari satu ini akan dilacak. Nabi itu nyampaikan satu kalimat, boleh jadi yang dengarnya banyak. Itu yang menyebabkan kita menerima hadis walaupun isinya sama, kadang redaksinya beda, tapi isinya serupa. Jelas ya? Baik, ini juga rahmat bagi kita karena hadis itu tidak harus dihafalkan lafadznya, tapi diketahui maknanya. Jadi boleh diriwayatkan dengan makna. Beda dengan Al-Quran. Karena Al-Quran firman Allah, maka lafadz dan maknanya harus serupa sama. Dijamin kemudian dari setiap huruf dan harakatnya. Ya, jadi nanti jangan heran kalau misalnya menemukan satu hadis, wah redaksinya banyak gitu kan, tapi intinya sama. Maka ini menunjukkan keseriusan para sahabat dalam belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, di sini juga redaksi Al-Imam Al-Bukhari, di sini langsung kepada An-Arabiyan, redaksi Imam Muslim yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu menunjukkan ta'budullaha ya wala tusyriku bihi syai'a. Ya, jadi pembukanya yang berbeda, tapi walaupun sebetulnya esensinya sama, ya. Jadi bukan beda dalam beda paradoks atau bertentangan, tapi menunjukkan variasi dalam penyampaian. Yang kejadiannya sama-sama begitu. Ini kan kalau disampaikan tiga-tiganya kejadian semua kan, betul kan?
Nah, ini nggak nyebut saya dua ini, itu nyebut saya Ustaz Adi kan, baik kan? Dan betul kan? Ketika yang menyampaikan siapa? Ustaz Adi kan? Beda kalau misalnya kata Pak Taufik besok, nah itu berarti sudah lain kan, ya kan? Kecuali kata Pak Taufik Ustaz Adi menyampaikan, nah